Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Proyek yang beranggotakan saya Muhammad Anggis Syaputra, NIM M1B117004. Nama saya Bella Belinda, NIM M1B117009. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Bagus, NIM M1B117015. Nama saya Lina Cantika, NIM M1B117019. Saya Nur Habibah, M1B117025. Saya Billy Budianto, M1B117034. Perkenalkan, nama saya Dinda Tasya Pitaloka Putra, NIM M1B117043. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang manajemen proyek. Berikut pembahasannya. Proyek membutuhkan kerjasama antara 3 pihak utama yang mengadakan kontrak, yaitu pemilik, perancang, dan kontraktor. Koordinasi desain dan konstruksi suatu proyek membutuhkan perancangan dan pengorganisasian tim orang-orang yang berdedikasi untuk tujuan bersama menyelesaikan proyek untuk pemilik. Kunci keberhasilan proyek adalah pemilihan dan koordinasi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek pada umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu definisi proyek untuk memenuhi kebutuhan akhir. Langkah kedua yaitu lingkup proyek untuk memenuhi definisi proyek. Langkah ketiga adalah penganggaran proyek agar sesuai dengan definisi dan ruang lingkup proyek. Langkah keempat, perencanaan proyek, yaitu strategi untuk menyelesaikan pekerjaan. Langkah kelima yaitu penjadwalan proyek, produk dari ruang lingkup, penganggaran, dan perencanaan. Langkah keenam yaitu pelacakan proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Langkah ketujuh yaitu tutup proyek, yaitu penyelesaian akhir untuk memastikan kepuasan pemilik. Definisi proyek. Proyek adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan dari pihak yang meminta. Ketika sebuah proyek pertama kali ditugaskan ke manajer proyek, penting bahwa ketiga komponen ini didefinisikan secara jelas. Anggaran mengacu pada biaya diukur dalam dolar atau uang dan atau jam kerja tenaga kerja. Jadwal mengacu pada urutan logis dan waktu pekerjaan yang akan dilakukan. Setiap peningkatan dalam lingkup pekerjaan membutuhkan peningkatan anggaran dan jadwal yang sesuai. Sebaliknya, setiap penurunan dalam lingkup pekerjaan menghasilkan penurunan yang sesuai dalam anggaran dan jadwal. Gambar 1.1 ditampilkan sebagai segitiga sama sisi untuk mewakili prinsip penting manajemen proyek, yaitu keseimbangan diperlukan antara ruang lingkup, anggaran, dan jadwal. Untuk setiap proyek tertentu ada sejumlah pekerjaan yang setiap peningkatan dalam lingkup pekerjaan membutuhkan peningkatan anggaran dan jadwal yang sesuai. Tanggung jawab setiap pihak. Sebuah pendekatan tim antara pemilik, desainer, dan kontraktor harus diciptakan dengan sebuah hubungan kerjasama untuk menyelesaikan proyek dengan cara yang paling efisien. Pemilik bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria operasional untuk proyek yang diselesaikan. Contohnya adalah penggunaan bangunan barel per hari minyak mentah yang akan disuling, jutaan kaki kubik gas per jam untuk diangkat dalam pipa, dan sebagainya. Peralatan khusus material atau standar perusahaan yang akan diterapkan pada proyek juga harus didefinisikan. Perancang bertanggung jawab untuk menghasilkan alternatif desain, perhitungan, gambar, dan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Anggi. Selanjutnya yaitu tim proyek. Tim proyek sendiri harus dirakit untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Dalam hal ini, anggota tim sangat penting untuk kesuksesan sebuah proyek. Setiap proyek diketuai oleh manajer, di mana manajer memiliki peran untuk mengarahkan setiap anggota tim dan juga memastikan anggota tim memahami hasil yang diinginkan dari sebuah proyek dan saling berbagi informasi.
Selanjutnya yaitu kerja tim. Kerja tim dimulai dengan sponsor proyek yang mendefinisikan tujuan, kebutuhan, dan prioritas. Dalam hal ini, untuk proyek yang sukses, terdapat sebuah tim yang terorganisir dengan baik dalam memecahkan sebuah masalah dan juga berkomunikasi dengan efektif, sehingga tim yang sukses itu ialah memiliki kunci. Setiap tim harus memiliki pemimpin, yaitu seorang manajer proyek. Untuk siapakah manajer proyek ini bekerja? Dalam hal ini, untuk proyek-proyek yang besar, tim yang terdiri dari manajer proyek. Untuk pemilik, perancang, dan kontraktor membentuk sekelompok orang yang bekerja sama untuk mengelola kegiatan desain dan konstruksi. Sedangkan untuk proyek yang kecil, pemilik dapat mendelegasikan tanggung jawab manajemen proyek secara keseluruhan kepada konsultan desain atau manajer konstruksi yang profesional. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen proyek. Orang yang memiliki kemampuan untuk membuat ide, mengidentifikasi, dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, tujuannya untuk membentuk suatu struktur kerja yang melibatkan orang yang memiliki kemampuan membuat ide, mengidentifikasi dan menyelesaikan sebuah masalah, pandai berkomunikasi, dan menyelesaikan bersama suatu proyek dengan baik. Jenis manajemen proyek. Selanjutnya, jenis manajemen proyek. Jenis manajemen proyek sendiri terbagi dua, yaitu manajemen proyek itu sendiri dan manajemen disiplin. Di mana yang membedakan keduanya yaitu di mana difokuskan masing-masing manajemen ini. Seperti manajemen proyek berfokus pada apa yang harus dilakukan, kapan itu harus dilakukan, berapa biayanya, mengkoordinasikan kebutuhan spesifik, fungsi multidisiplin, sudut pandang administrasi, pendekatan secara generalis. Sedangkan manajemen disiplin sendiri berfokus pada bagaimana itu akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, seberapa baik itu akan dilakukan, mengkoordinasikan seluruh kebutuhan, fokus pada disiplin tunggal, memberikan keahlian teknis, kualitas proyek, sudut pandang teknis, dan pendekatan spesialis. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdapat 5 fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah perumusan tindakan untuk memandu suatu proyek sampai selesai. Dalam hal ini, proyek ini dimulai pada awal proyek dan berkelanjutan sepanjang kehidupan proyek. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya secara sistematis agar sesuai dengan rencana proyek. Sebuah proyek harus diatur di sekitar pekerjaan yang akan dilakukan. Harus ada suatu pemecahan pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, staf. Staf adalah seleksi individu yang memiliki keahlian untuk menghasilkan sebuah karya. Orang-orang yang ditugaskan ke tim proyek untuk mempengaruhi setiap bagian dari proyek, yaitu adalah tim staf yang bekerja di sebuah proyek. Selanjutnya yaitu mengarahkan. Mengarahkan adalah pedoman pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Orang-orang di staf proyek yang menyediakan beragam keahlian teknis harus dikembangkan menjadi tim yang efektif. Yang terakhir yaitu mengontrol. Mengontrol ini pembentukan suatu sistem untuk mengukur dan melaporkan pengiraan pada ruang lingkup proyek
anggaran, dan jadwal yang akan dilaksanakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran manajemen proyek dalam mengorganisir. Di mana peran manajer proyek dalam mengorganisir ini ada 4. Yang pertama, mengatur proyek di sekitar pekerjaan yang akan dicapai. Yang kedua, mengembangkan struktur rincian kerja yang membagi proyek menjadi ditentukan dan terukur unit kerjanya. Yang ketiga, membuat bagan organisasi proyek untuk setiap proyek untuk menunjukkan masing-masing anggota memiliki pekerjaannya masing-masing. Yang keempat, itu ada mendefinisikan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab untuk semua anggota tim proyek. Lalu selanjutnya ada peran manajer proyek dalam kepegawaian. Itu ada 4. Yang pertama, mendefinisikan dengan jelas pekerjaan yang harus dilakukan dan bekerja dengan manajer departemen yang sesuai di memilih anggota tim. Yang kedua, memberikan orientasi yang efektif bagi anggota tim waktu awal mula proyeknya. Yang ketiga, menjelaskan dengan jelas kepada anggota tim apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana pekerjaan mereka sesuai dengan total proyek. Yang keempat, meminta masukan dari setiap anggota tim untuk secara jelas menentukan dan menyepakati lingkup anggaran dan jadwal. Lalu ada peran manajemen proyek dalam mengarahkan. Itu ada 6 poin. Yang pertama, melayani sebagai pemimpin yang efektif dalam mengkoordinasikan semua aspek penting dari proyek. Yang kedua, tampilkan minat dan antusiasme dalam proyek dengan sikap ayo bisa melakukannya. Ketiga, tersedia untuk staf proyek, mendapatkan masalah di tempat terbuka dan bekerja keluar masalah dalam cara kooperatif. Yang keempat, menganalisis dan menyelidiki masalah awal sehingga solusi dapat ditentukan di awal mungkin. Yang kelima, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan oleh tim proyek untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang keenam, mengakui pentingnya anggota tim, pujian mereka untuk pekerjaan yang baik, membimbing mereka dalam memperbaiki kesalahan, dan mengatur tim yang efektif. Lalu ada peran manajer proyek dalam mengendalikan. Ini ada 5 poin. Yang pertama, pertahankan rekor pekerjaan yang direncanakan dan aktual yang dicapai untuk mengukur kinerja proyek. Yang kedua, pertahankan bagan tonggak saat ini yang menampilkan rencana dan pencapaiannya. Yang ketiga, mempertahankan grafik biaya proyek bulanan yang menampilkan rencana pengeluaran dan aktual pengeluaran. Yang keempat, simpan catatan rapat, percakapan telepon, dan perjanjian. Yang kelima, jauhkan semua informasi, memastikan bahwa tidak ada yang mendapat kejutan dan memiliki solusi atau solusi yang diusulkan untuk masalah. Organisasi profesional dan teknis ini ada 5. Yang pertama, ini dari Amerika, Society of Civil Engineer, di mana didirikan pada tahun 1852. Itu adalah yang tertua masyarakat teknik nasional di Amerika Serikat. Keanggotaannya terdiri dari 1000 insinyur sipil yang bekerja di pemerintahan pendidikan, penelitian, konstruksi, dan konsultasi pribadi. Divisi pembinaan ASCE mempunyai banyak bidang dan teknis yang telah membuat awards teknis yang terkait dengan manajemen dalam jurnal teknik konstruksi dan manajemen. Lalu ada yang kedua, The National Society of Professional Engineer atau yang disingkat dengan NSPE, didirikan pada tahun 1936. Itu masyarakat teknik nasional terdaftar insinyur profesional dari semua disiplin ilmu rekayasa teknik.
Keanggotaan NSP terdiri dari lebih dari 50.000 insinyur yang 5 divisi latihan, konstruksi, pendidikan, pemerintahan, industri, dan praktek swasta. Divisi praktek konstruksi memiliki banyak komite yang telah berkontribusi dalam dokumen kontrak dan perundang-undangan yang terkait dengan industri konstruksi. Yang ketiga ada Project Management Institute atau PMI yang didirikan pada 1969, terdiri dari anggota dari semua disiplin ilmu dan didedikasikan untuk memajukan negara of the art di profesi manajemen proyek. Lalu ada yang keempat, The Construction Management Association of America atau CMMI yang didirikan pada tahun 1981, adalah organisasi perusahaan, badan politik, dan perorangan anggota yang mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan manajemen konstruksi sebagai layanan profesional. Yang lalu ada yang kelima, ada The Construction Industry Institute atau CIE, didirikan pada tahun 1983, adalah penelitian nasional yang terdiri dari jumlah yang sama pemilik dan anggota kontraktor perusahaan dan penelitian universitas di seluruh Amerika Serikat. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu bekerja sama dengan tim proyek. Tim proyek harus dirakit untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek rekayasa dan konstruksi. Anggota tim sangat penting untuk keberhasilan proyek. Manajer proyek tergantung pada tim karena ia biasanya tidak memiliki keahlian untuk melakukan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Untuk setiap tim harus ada pemimpin untuk memandu upaya secara keseluruhan. Dalam banyak hal, manajer proyek bertindak sebagai pelatih, menjawab pertanyaan, memastikan tim memahami hasil yang diinginkan dari proyek, dan memastikan bahwa anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan pentingnya berbagi informasi. Project Management Institute mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai seni dan ilmu mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia sepanjang masa proyek dengan menggunakan pengetahuan administratif dan perilaku untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditentukan dari lingkup, biaya, waktu, kualitas, dan kepuasan konsumen. Untuk proyek yang sukses, manajer proyek harus membangun dan memimpin tim proyek. Membangun tim adalah proses mempengaruhi kelompok yang beragam, masing-masing dengan tujuan, kebutuhan, perspektif sendiri untuk bekerja sama efektif untuk kebaikan proyek tersebut. Lalu kerja tim. Kerja tim dimulai dengan sponsor proyek yang mendefinisikan tujuan, kebutuhan, dan prioritas. Untuk proyek yang sukses, kerja tim dimulai dengan formasi tim pada awal proyek dan berlanjut sepanjang kehidupan proyek. Sebuah tim yang terorganisir dengan baik menyelesaikan sengketa, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. Kerjasama yang efektif menghambat pencarian dan tuduhan kesalahan serta mendorong persatuan dan fokus umum pada tujuan dan prioritas proyek yang sama. Meskipun setiap orang adalah pemain kunci pada tim yang sukses, setiap tim harus memiliki pemimpin. Manajemen proyek adalah pemimpin tim. Tim untuk proyek yang kecil. Ketika mengelola berbagai proyek kecil, manajer proyek biasanya diperlukan untuk anggota tim berbagi dengan manajer proyek lainnya. Umumnya durasi proyek pendek dengan kontrak minimal antara manajer proyek dan anggota timnya. Terkadang anggota tim adalah spesialis yang dipekerjakan oleh kontrak dari sumber luar untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu. Karena manajer proyek suatu proyek umumnya bertanggung jawab untuk mengelola beberapa proyek pada saat yang sama, seringkali sulit baginya untuk membutuhkan perhatian untuk setiap proyek.
yang mempersulit penjadwalan dan kontrol sumber daya. Hanya staf minimal yang dapat diberikan pada proyek yang kecil. Tim proyek merupakan suatu tim yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi atau desain, di mana anggota-anggota dari tim proyek ini memiliki keahliannya masing-masing. Suatu proyek pasti memiliki manajer proyek, di mana manajer proyek ini berfungsi atau bertujuan untuk memotivasi, menjawab pertanyaan, memahami, dan melatih setiap anggota tim. Kemudian yaitu adalah bekerja dengan tim ganda. Manajer proyek dari masing-masing organisasi harus menciptakan dan membina lingkungan di mana anggota tim berkontribusi agar masalah dapat dipecahkan dan anggota dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Seperti yang sudah diilustrasikan pada gambar, ada manajer proyek untuk desain in-house, manajer proyek untuk setiap kontraktor desain, dan manajer proyek untuk setiap kontraktor konstruksi. Masing-masing manajer proyek ini memimpin tim untuk organisasinya. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, suatu proyek pasti akan disponsori oleh sponsor proyek, di mana sponsor proyek akan dibagi menjadi owner atau pemilik, kemudian operasi, dan manajemen. Pemilik akan dibagi lagi menjadi manajer proyek in-house design, manajer proyek desain kontraktor 1, manajer proyek konstruksi kontraktor 1, dan manajer proyek konstruksi kontraktor 2. Di mana nanti masing-masingnya akan dibagi lagi menjadi, contohnya, manajer proyek desain kontraktor 1 akan dibagi menjadi manajer disiplin 1, manajer disiplin 2, dan manajer disiplin 3. Masing-masing nanti akan dibagi lagi menjadi kepala desainer 1 dan kepala desainer 2. Kepala desainer 1 akan dibagi menjadi desainer 1 dan desainer 2. Begitu juga dengan kepala desainer 2. Kemudian, desainer 1 akan dibagi lagi menjadi CADD operator dan teknik. Begitu juga dengan desainer 1. Kemudian yaitu ada tim desain. Tim desain ini terdiri dari individu-individu dari beragam latar belakang, seperti disiplin ilmu desain arsitektur, sipil, mekanik, listrik, struktur, desain, dan penyusunan berbantuan komputer atau CAAD. Sebagai anggota tim, perwakilan sponsor menyetujui segala perubahan dalam ruang lingkup anggaran dan jadwal sebelum komitmen dibuat. Individu ini harus menjadi peserta aktif dalam tim desain, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk tim menyelesaikan pekerjaan. Keterlibatan awal dari perwakilan sponsor dapat mencegah masalah di masa depan. Kemudian ada tim konstruksi. Dengan semua keragaman latar belakang tadi yang terlibat dalam proyek konstruksi, orang-orang harus dikelola sehingga mereka bekerja sama secara efisien untuk mencapai suatu tujuan konstruksi. Ini membutuhkan orang-orang terampil yang bersedia mengorbankan kepuasan jangka pendek untuk kepuasan jangka panjang agar mencapai tujuan yang lebih besar. Maka dari itu, peran dari manajer proyek itu sangat besar untuk membimbing anggota timnya masing-masing. Kemudian manajemen tim. Sebuah tim harus memiliki misi yang jelas dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang sama. Peran setiap anggota tim harus didefinisikan dengan jelas. Manajer proyek harus mempelajari kebutuhan anggota tim dan mendorong partisipasi tim. Anggota tim akan melakukan upaya ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan ketika mereka tahu manajer proyek peduli dengan mereka. Maka dari itu, dibutuhkan manajer proyek atau manajer tim yang sangat humble terhadap anggotanya. Dan juga, manajer tim harus memiliki sifat yang jujur, sehingga kepercayaan dapat ditanamkan di antara anggota tim dan manajer proyek, dengan menciptakan lingkungan
pemahaman, dan kerja tim yang nyaman. Komunikasi yang terbuka dan jujur diperlukan untuk menanamkan integritas dan dukungan satu sama lain. Sehingga kepercayaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar suatu proyek berjalan dengan efisien dan efektif. Kemudian ada tim dan tanggung jawab manajer proyek. Manajer proyek harus menggabungkan pengetahuan administrasi dan perilaku untuk bekerja dengan baik dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda-beda. Manajer proyek harus menciptakan lingkungan yang ramah yang memungkinkan tim untuk bekerja bersama sehingga anggota akan memotivasi diri mereka sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang tinggi. Manajer proyek harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di antara sesama anggota tim. Kemudian, manajer proyek juga harus mengkoordinasi dan mengarahkan tujuan dari proyek tersebut. Manajer proyek merupakan suatu ketua atau pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan persyaratan proyek. Ini dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Tanpa ada komunikasi yang baik, maka suatu proyek tidak akan berjalan dengan lancar ataupun efektif. Tanggung jawab penting dari manajer proyek adalah pengambilan keputusan, di mana keputusan ini sangat berpengaruh dengan tujuan dari suatu proyek tersebut. Faktor-faktor kunci dalam kepemimpinan tim adalah perilaku dan gaya kepemimpinannya. Pemimpin yang memiliki etika dan wibawa yang baik dapat membantu atau membimbing anggota timnya masing-masing. Tanpa adanya rasa peduli dari manajer tim, seluruh anggota tim tidak akan merasa nyaman dan tidak akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Sulit bagi orang untuk bermotivasi tinggi dan produktif ketika mereka tidak memiliki rasa hormat dari pemimpin mereka. Manajer proyek harus mengkomunikasikan tujuan, sasaran, nilai, dan hasil yang diinginkan dari proyek. Kemudian yaitu adalah membangun tim. Kerja tim yang efektif adalah elemen kunci dalam setiap proyek yang berhasil. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun tim. Pemberi informasi harus mendapat umpan balik dari penerima untuk memastikan komunikasi yang efektif. Tim proyek tidak dapat berfungsi ketika ada gangguan dalam komunikasi. Informasi yang salah atau informasi yang tidak lengkap adalah penghalang utama untuk membangun tim. Komunikasi ini sangat penting di dalam suatu proyek, karena tanpa adanya komunikasi yang benar, maka proyek akan tidak stabil. Sehingga komunikasi ini harus dijalankan dengan benar dan efektif. Dari seluruh materi yang telah disampaikan tadi, bahwa pemilihan manajer tim dan juga komunikasi sangat penting di dalam menjalankan sebuah proyek. Tanpa adanya manajer yang humble atau yang beretika tinggi, maka setiap anggota tim tidak akan nyaman, tidak akan melakukan tugasnya dengan benar. Dan juga tanpa adanya komunikasi yang baik, maka suatu proyek tidak akan berjalan dengan lancar dan efektif. Sehingga yang perlu ditanamkan di awal yaitu adalah manajer yang bermotivasi tinggi dan juga komunikasi yang baik dan lancar untuk mencapai suatu tujuan yang besar. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tim motivasi. Pada awal tahun 1950, Maslow mengembangkan teori motivasi yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Maslow mengusulkan bahwa manusia adalah hewan yang ingin dan keinginan mereka menjadi kebutuhan. Ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendorong atau memotivasi orang. Setelah kebutuhan diidentifikasi, maka metode motivasi yang tepat dapat ditentukan. Dengan demikian, manajer proyek harus menggunakan keterampilan yang baik untuk memotivasi anggota tim dalam suatu proyek. Berikut adalah gambar representasi grafis dari 5 tingkatan kebutuhan dalam hierarki Maslow. Berdasarkan gambar tersebut, kebutuhan mendasar manusia yaitu kenyamanan dan kelangsungan hidup dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah kebutuhan pertama ini terpenuhi, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya,
yang lebih tinggi seperti keselamatan dan keamanan. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, individu mencari tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, termasuk rasa memiliki ego, dan akhirnya pemenuhan diri. Pemenuhan diri ini adalah tingkat kebutuhan tertinggi yang dapat mencakup dorongan untuk memiliki pengaruh yang meningkat atau memberikan kembali kepada dunia, seperti membangun anugerah. Dalam suatu manajemen proyek, konflik dapat timbul karena situasi sumber daya, akses ke informasi, ketidaksepakatan tentang keputusan, atau persepsi oleh individu bahwa dia tidak dihormati sepenuhnya menjadi bagian dari tim. Dalam suatu manajemen proyek, konflik dapat diselesaikan dengan beberapa metode, yaitu penarikan. Penarikan adalah pendekatan pasif untuk memecahkan suatu masalah dan hanya menunda sementara untuk kemudian kembali masalah yang tak terhindarkan di masa yang akan datang. Metode yang kedua yaitu smoothing. Smoothing adalah teknik yang lebih aktif untuk mengelola konflik. Namun metode ini tidak memberikan solusi dalam jangka panjang. Metode selanjutnya yaitu kompromi. Kompromi adalah pendekatan yang melibatkan perundingan antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Tergantung pada keadaan, kompromi ini mungkin merupakan suatu metode yang terbaik untuk menyelesaikan suatu konflik dalam manajemen proyek. Metode selanjutnya yaitu konfrontasi. Konfrontasi dan penyelesaian masalah yaitu suatu metode penyelesaian konflik yang membutuhkan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Selanjutnya adalah mengembangkan konsensus. Manajer proyek harus bekerja dengan tim untuk mengembangkan konsensus mengenai pemilihan solusi terbaik. Untuk situasi ini, manajer proyek harus membantu anggota tim untuk fokus pada penyelesaian masalah. Manajer proyek harus memimpin tim dalam mencari fakta untuk menghindari dilema dan keraguan-raguan dalam suatu masalah. Selama diskusi, konflik harus diterima sebagai hal yang bermanfaat dan segala upaya harus dilakukan untuk mencegah ancaman, komentar ofensif atau tindakan defensif. Anggota tim harus menghindari minat dan perilaku pribadi yang mengecualikan pendapat dan posisi anggota tim lainnya. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan rasa saling menghormati satu sama lain dengan upaya khusus untuk fokus pada apa yang secara keseluruhan yang terbaik untuk proyek tersebut. Selanjutnya adalah perilaku tim. Suatu proyek biasanya terdiri dari beberapa desain dan paket konstruksi. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Untuk tim yang sukses, diperlukan aturan khusus. Tujuannya agar tim tertentu secara eksplisit mengarahkan persyaratan proyek dari masing-masing kelompok spesifik. Misalnya, tim keselamatan harus tahu bahwa itu seharusnya menjaga kesehatan dan insiden kecelakaan ke tingkat kuantitatif. Tim perlu mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dan hasil yang diinginkan dari pekerjaan mereka. Suatu tim harus tahu bahwa bagaimana yang diharapkan untuk beroperasi dengan baik. Anggota tim juga harus menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat kepada anggota tim lainnya. Setiap anggota tim membawa seperangkat prinsip dan nilai mereka sendiri ke dalam tim. Selanjutnya, pemimpin tim harus berkomitmen untuk menghormati anggota tim, mempromosikan keterbukaan dan fleksibilitas. Setiap proyek membutuhkan seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Secara umum, ketika aturan tidak jelas atau tidak ada,
maka tim harus membatasi diri dari mencapai potensi penuh mereka. Hubungan kerja harus didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Pemimpin dari setiap tim harus menjawab pertanyaan tentang hubungan tim internal. Anggota tim harus menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat kepada tim lainnya. Selanjutnya adalah proses desain dan konstruksi. Di awal proyek, pemilik harus memilih proses untuk desain dan konstruksi mereka. Ada banyak pilihan proses, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Proses yang dipilih mempengaruhi pembiayaan, pemilihan anggota tim dan biaya, serta kualitas dan jadwal proyek. Meskipun proses yang dipilih itu penting, memilih orang yang berkualitas lebih penting. Proyek yang sukses dicapai oleh orang-orang yang bekerja sama dengan tanggung jawab yang jelas. Proyek desain dan konstruksi berlangsung melalui 3 fase, yaitu definisi proyek, desain, dan konstruksi. Tahap definisi melibatkan penyingkiran untuk mengidentifikasi dan menganalisis persyaratan dan kendala proyek. Meskipun fokus awal proyek adalah pada persyaratan dan kendala pemilik, harus diakui bahwa persyaratan dan kendala pemilik dialihkan ke perancang dan kontraktor. Integrasi persyaratan dan kendala proyek, pemilik memberikan deskripsi proyek dan membantu mendefinisikan rencana waktu dan biaya penyelesaian proyek. Proyek umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 sektor, yaitu bangunan, infrastruktur, dan proses. Baik, selanjutnya ada desain skematis. Nah, desain skematis ini sendiri itu menggambarkan tampilan proyek, bisa dikatakan tampilan secara kasar dari proyek yang akan kita buat, yang biasanya ditampilkan dalam desain skematis itu sendiri seperti ketinggian bangunan, tata letak lantai, pengaturan ruangan di dalam gedung, dan fitur keseluruhan proyek. Nah, jadi dengan kita membuat desain skematis ini, kita dapat memperkirakan proyek ini pada akhirnya akan berbentuk seperti apa. Dan desain skematis ini juga sebagai dasar dari terbentuknya suatu proyek. Kemudian ada proyek yang dibagi menjadi 2. Pembagian proyek ini terbagi secara kasar. Yang pertama itu adalah proyek infrastruktur. Nah, proyek infrastruktur ini biasanya mencakup seperti sistem transportasi, jalan-jalan di kota dan di daerah, jalan raya negara, bandara. Lalu ada proyek utilitas seperti saluran air, saluran pembuangan, jalur distribusi gas, transmisi dan distribusi listrik, kemudian ada juga saluran telepon dan kabel. Nah, dapat dikatakan proyek infrastruktur ini adalah proyek yang membangun atau mengambil proyek-proyek untuk kebutuhan umum, kebutuhan bangunan-bangunan di kota atau kebutuhan masyarakat yang bisa dilakukan yang bisa dikerjakan secara umum. Kemudian yang kedua adalah proyek proses. Nah, proyek proses ini berbeda dengan proyek infrastruktur tadi, karena proyek proses ini lebih menjuru ke pabrik atau industri. Nah, proyek proses ini itu meliputi pabrik kimia, ada juga yang penyulingan minyak, farmasi, palep dan kertas, kemudian ada juga pembangkit listrik. Jadi proyek proses ini adalah proyek yang berfokus pada pembentukan suatu alat atau pendirian suatu pabrik, yang mana pabrik-pabrik itu akan menjalankan suatu proses untuk membentuk produk. Kemudian ada kriteria proyek. Nah, kriteria proyek ini terbagi menjadi 2, yaitu swasta dan publik.
Yang pertama itu adalah sektor swasta. Nah, sektor swasta ini adalah kontraktor yang menyediakan barang atau bahan untuk kegiatan proyek ataupun kontraktor yang menyediakan fasilitas manufaktur. Sektor swasta ini ada juga kontraktor yang mengambil proyek-proyek yang dibangun, tetapi pihak proyeknya itu sendiri adalah swasta, jadi dia tidak bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian ada sektor publik. Nah, untuk sektor publik ini biasanya kontraktornya itu merupakan agen-agen pemerintah, yang mana kontraktornya itu sudah bekerja sama dengan pemerintah. Kontraktor sektor publik ini biasanya mengambil bagian untuk membangun sarana-sarana umum atau fasilitas umum yang terdapat di tata kota. Kemudian ada macam-macam kontrak. Nah, macam-macam kontrak ini dibagi, kalau pada referensi yang kita dapat ada dibagi menjadi 4, yaitu kontrak design, bid and build, yaitu digunakan untuk proyek yang dengan fiturnya yang biasa dan terdefinisi dengan baik. Kemudian ada kontrak design and build. Kontrak design and build ini digunakan untuk mempersingkat waktu pembangunan proyek tersebut ataupun membuat perubahan selama proses konstruksi berlangsung. Nah, jadi biasanya para owner dari proyek ini bisa membuat perubahan yang akan dilakukan pada saat proyek ini sedang berlangsung pada proses konstruksi. Kemudian yang ketiga ada kontrak manajemen industri atau CM. Nah, proyek ini dikoordinasikan oleh perusahaan CM untuk memiliki untuk membangun proyeknya, di mana perusahaan ini sudah memiliki kepercayaan oleh ownernya. Jadi untuk berlangsungnya proyek itu perusahaan CM lah yang akan mengatur semuanya. Kemudian ada kontrak pemilik agen. Nah, kontrak ini dilakukan saat pemilik menggunakan konsultan dari luar, atau pemilik juga dapat melakukan kegiatan desain dengan personel internal. Jadi maksudnya kegiatan desain proyek tersebut dengan hanya orang-orang tertentu dari pihak ownernya. Kemudian ada tahapan proyek. Nah, pada materi kami ini, tahapan-tahapan proyek itu kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahapan awal proyek. Nah, pada tahapan awal ini proyek itu tidak memiliki gambaran awal. Gambaran awalnya itu hanya samar-samar. Kemudian dilakukan pengembangan desain dan konstruksi. Kemudian tahap kedua yaitu dilakukan penyesuaian anggaran dan jadwal untuk mengembangkan proyek. Dari proyek yang belum memiliki gambaran yang jelas, dilakukan pengembangan dan secara otomatis juga dilakukan penyesuaian anggaran serta jadwal untuk mengembangkan proyek. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan proyek hingga sesuai dengan desain akhir yang disetujui dengan mempertimbangkan segala aspek. Nah, setelah dilakukan pengembangan proyek, kemudian dilakukan penyesuaian anggaran dan jadwal, dan akhirnya proyek itu dilaksanakan hingga mencapai hasil yang didesain yang telah dikembangkan menjadi suatu desain yang final. Kemudian ada studi pemilik. Nah, pemilik ini juga harus memiliki wawasan. Pemilik itu harus mempunyai penetapan objektif, karena penetapan ini akan berpengaruh pada ruang lingkup proyek dan memandu desain proyek. Kemudian pemilik juga harus menetapkan serangkaian tujuan serta kebutuhan proses, kebutuhan proyeknya tersebut. Kebutuhan proyek itu biasanya termasuk persyaratan minimum, kualitas dan kerja kontraktor, anggaran maksimum yang disetujui, dan juga tanggal penyelesaian proyek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggota organisasi. Anggota organisasi itu adalah
Mereka yang bertanggung jawab menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan proyek. Dan cara terbaik untuk menentukan kebutuhan dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan adalah berbicara dengan orang yang akan menggunakan fasilitas setelah dibangun. Dan seorang pemilik tersebut dapat menentukan tujuan atau pilihannya sendiri untuk melakukan sentralisasi operasi untuk merampingkan efisiensi operasi tersebut. Dan hasil akhir dari anggota dan area pemilik dalam upaya ini untuk pembangunan proyek yang terdiri dari 3 bangunan dan area penyimpanan luar, tidak cukup informasi untuk memulai tahap desain. Karena untuk membantu pemilik dalam upaya ini, daftar barang komprehensif harus disiapkan. Dan dalam tahap ini, personil desain dan konstruksi berpengalaman dapat memberikan masukan yang berharga untuk membantu pemilik dalam mengembangkan daftar periksa untuk ruang lingkup proyek itu sendiri. Dan sebelum desain itu dimulai, ruang lingkup harus mendefinisikan kiriman yang memadai, yaitu contohnya adalah gambar desain, spesifikasi, bantuan selama penawaran, inspeksi konstruksi, gambaran catatan, dan biaya penggantian. Dan semua informasi ini harus diketahui sebelum memulai desain karena mempengaruhi anggaran dan jadwal proyek itu sendiri. Dan sebelum memulai proyek ini sendiri, manajer proyek dan anggota organisasi desain harus terlibat di awal proyek, dan dia akan membutuhkan masukan dari orang-orang teknis yang berpengalaman untuk mewakili setiap aspek dari proyek yang akan diajukan. Manajer proyek harus meninjau dengan seksama ruang lingkup proyek dan dia akan memastikan bahwa itu sudah didefinisikan dengan baik sebelum memulai bekerja pada proyek itu. Selanjutnya, strategi proyek. Strategi proyek itu berperan dan bertanggung jawab bersama tim proyek dan jadwal untuk desain, pengadaan, dan konstruksi. Dan pada tahap awal mengembangkan proyek, pemilik harus memutuskan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh personil internal dan pekerjaan yang harus dikontrakkan ke organisasi luar. Dalam kasus lain, pemilik hanya dapat memiliki staf terbatas untuk proyek yang mensyaratkan penugasan kontrak kepada organisasi luar yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, semacam untuk waktu tugas desain, pengadaan, dan konstruksi. Kemudian seleksi perusahaan dan konstruksi desain kontraktor. Nah, itu sama dengan strategi proyek. Pemilik dan pengatur kontrak yang dipilih oleh pemilik yang akan memilih seorang desainer yang telah ia gunakan sebelumnya, dan yang dengannya ia telah memiliki pengalaman yang memuaskan untuk membangun desain. Setelah organisasi desain mengajukan proposal ke mereka, pemilik dapat meninjau dan mengevaluasi proposal dan membuat keputusan untuk pemberian kontrak desain. Setiap desain dikirim surat yang menjelaskan secara singkat proyek yang diusulkan dan menanyakan minatnya dalam proyek. Pada wawancara, pemilik meninjau kembali kualifikasi catatan perusahaan untuk menilai kemampuan lain untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan, tentunya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang terakhir, partnering. Dan di tahap terakhir ini, pendekatan yang berfokus pada jangka panjang, komitmen antara si manajer proyek, anggota organisasi, dan si pemilik itu tadi.